dengan kehadiran mereka ke sekolah itu sudah semangat bagi saya. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dafa Media di program Dafa Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Sofiatul Hasanah akan berbincang-bincang dengan narasumber. Beliau guru di Madrasah Yayasan Darul Falah. Untuk lebih mengefisiennya waktu, langsung kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama beliau adalah Ibu Azizah. Beliau ustazah di Yayasan Darul Falah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu, apa sih kegiatan sehari-hari Ibu? Kegiatan sehari-hari saya tidaklah padat, Mbak. Saya fokusnya di ibu rumah tangga, ya, tidak aktivis di mana-mana, hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak kandung saya sendiri dan juga anak didik yang lain gitu. Ibu kan sejak kapan Ibu ngajar di madrasah? Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan yang berhak menyampaikan tentang perihal yang berhubungan dengan madrasah diniyah. Mengingat saya mengabdi di sini masih seumuran jagung. Karena saya mengajar di sini sejak tahun 2016, jadi sekitar 4 tahun lah saya mengabdi menemani adik-adik di sini untuk belajar, terutama di madrasah diniyah. Tapi tidak apa-apa, akan saya informasikan apa yang saya ketahui selama saya menemani anak didik di sini belajar. Kalau boleh tahu, Ibu ngajar apa di madrasah? Salah satu materi yang saya pegang adalah materi nahwu, materi fikih, kemudian bahasa Arab, dan tauhid. Wah, banyak sekali ya Bu. Ada kesulitan tidak Bu dalam mengajar murid di madrasah? Hambatan atau kesulitan itu di mana saja pasti dirasakan oleh seorang pendidik. Baik itu dalam mendidik anak sendiri, apalagi mendidik anak orang lain. Ya, di lembaga pendidikan ini kan kita mendidik anak orang lain. Salah satu hambatan yang kami rasakan ketika kami menemani peserta didik kami adalah yang paling berat itu, Mbak, ketika mereka tidak memiliki keinginan, kemauan untuk belajar. Itu adalah penghambat bagi kami, sehingga efektivitas pembelajaran dalam kelas itu akan berkurang ketika siswanya tidak memiliki keinginan untuk belajar. Dan itu tambahan tugas bagi seorang pendidik, bagaimana cara kami untuk menumbuhkan siswa itu memiliki minat dan keinginan untuk belajar, terutama dalam ilmu-ilmu agama. Karena di sini madrasah diniyah tentunya fokusnya adalah di bidang ilmu agama. Kan sekarang Bu, seiring berjalannya zaman, akhlak udah mulai merosot Bu. Ya. Dan menurut Ibu bagaimana secara mengatasinya agar murid bisa tetap berakhlak karimah meskipun dengan teknologi-teknologi yang mulai canggih di pada zaman ini? Ya. Kemajuan teknologi tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari. Memang harus kita hadapi. Dan itu memang salah satu tantangan bagi madrasah diniyah ke depannya. Kenapa? Karena pengetahuan agama yang minim diminati oleh siswa dengan metode yang klasik tentu menjenuhkan, karena memang metode yang digunakan setiap hari di sini seperti metode sorogan, ceramah gitu. Kemudian diskusi, latihan, salah satunya seperti itu metode yang kami gunakan setiap hari. Jadi memang tantangan ke depannya guru madrasah diniyah di sini harus mampu mencari formula baru ya. Formula baru untuk menciptakan, menumbuhkan proses pendidikan yang bisa menumbuhkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar agama itu. Lanjut Bu, bagaimana Ibu mengatasi murid-murid
yang malas untuk belajar dan nggak punya semangat untuk belajar? Ya. Terkait dengan siswa yang demikian, kami memang banyak menemui di tingkat MDTW ya. Ya, di tingkat MDTW kami yang banyak menemukan siswa yang minim minatnya untuk belajar agama. Kalau di tingkat MDTA saya rasa mereka semuanya pada semangat untuk belajar. Dengan kehadiran mereka ke sekolah itu sudah semangat bagi saya. Artinya mereka tumbuh keinginan untuk belajar itu. Meskipun terkadang mereka nyampe ke kelas tidak tahu jadwal pelajaran sekarang itu apa, buku yang mereka bawa itu apa gitu. Asal-asalan yang penting masuk. Iya, tapi dengan kehadiran mereka ke sekolah itu sudah menunjukkan mereka punya keinginan untuk belajar. Dan saya menghargai itu. Dan bagi siswa yang tidak memiliki entah itu buku panduan belajar atau alat tulis, kami guru berusaha untuk berbagi. Yang tidak punya buku tulis, kami kasih buku tulis. Yang tidak punya buku pelajaran, kami kasih mereka buku pelajaran gitu. Agar mereka merasa diperhatikan. Dan memang diperhatikan itu akhirnya mereka tumbuh keinginan untuk belajar. Oh no, ternyata saya diperhatikan oleh guru saya gitu. Meskipun dalam tanda kutip mungkin sebagian siswa memiliki perhatian yang kurang di keluarganya tentang proses pembelajaran mereka selama di madrasah diniyah. Menurut Ibu, faktor yang menyebabkan mereka malas untuk belajar apa sih? Ya, namanya anak-anak, dunia mereka kebanyakan dunianya bermain, jadi mungkin mereka lebih senang bermain, Mbak. Nah, maka untuk menumbuhkan semangat dan keinginan untuk belajar itu harus ada manajemen dari keluarga. Ya, perhatian dari keluarga itu yang sangat dibutuhkan. Karena tidak 24 jam mereka bersama guru. Kesempatan kami untuk bersama siswa itu sangatlah sedikit. Lebih banyak berdampingan dengan keluarga. Jadi faktor pendukung bagi kemajuan pendidikan itu tidak luput dari lingkungan dan juga lingkungan keluarga. Oh iya kan Bu, kan Ibu sudah lama, 2016. Ya. Selama itu pasti Ibu sudah tahu perkembangan dan kualitas siswa di madrasah ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, menurut Ibu bagaimana kualitas anak dari 2016 sampai sekarang? Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 ini, kalau dari segi kualitas ya Mbak ya, kualitas kemampuan anak didik kami tidaklah jauh berbeda ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kualitas anak didik, untuk melahirkan anak didik yang berkualitas itu membutuhkan selain keikhlasan untuk memberi pelajaran adalah bagaimana bisa memberikan metode yang inovatif dan kreatif gurunya gitu. Sedangkan selama ini yang saya tahu metode yang kami gunakan itu adalah metode klasik seperti ceramah, sorogan, kemudian penugasan, nasihat dan sebagainya itu. Akan tetapi kami tidak menafikan keikhlasan guru untuk menemani anak didiknya belajar, itu justru yang lebih membekas pada anak didik. Meskipun tanpa metode kreatif dan inovatif dan sebagainya. Ya. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu ke depannya untuk yayasan Darul Fala ini dan juga untuk murid-murid dan pendidik? Ya. Harapan kami, kalau dari segi kuantitas berupa bangunan, ya alhamdulillah di sini sudah mengalami banyak kemajuan sependek pengetahuan saya ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah SDM, ya, kualitas. Ya, karena kuantitas dari segi pembangunan sudah memadai, maka yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya adalah SDM, kualitasnya itu. Baik itu bagi siswa, terutama bagi tenaga pendidik, bahkan bagi diri saya sendiri ya. Karena yang namanya proses pendidikan itu baik dalam rumah tangga maupun dalam lembaga itu membutuhkan pengetahuan
dan keterampilan. Ya. Jadi kalau dalam lembaga pendidikan ya, nasihat itu juga sangat dibutuhkan. Jadi bagi tenaga pendidik janganlah bosan-bosan untuk terutama dalam menanamkan akhlakul karimah melalui keteladanan. Keteladanan yang kedua, dari keteladanan itulah kita melahirkan pembiasaan. Ketika anak didik kita berlaku salah, itulah wajar. Nah, tugas kita untuk menasehati mereka, mengingatkan mereka. Karena memang manusia itu wataknya ya salah. Jadi wajar-wajar saja kalau kita melihat peserta didik kita perkembangan akhlaknya merosot, ada yang kesopanannya mendapatkan nilai plus, itu ada banyak faktor yang melatar belakangi. Ada memang pembawaannya, ada memang di faktor keluarga yang mendukung, lingkungan sekitarnya juga mendukung, seperti itu. Jadi bagi tenaga pendidik adalah bagaimana bisa memberikan keteladanan, pembiasaan yang baik dan menasehati. Baik teman-teman Davis, selain kita juga punya kecerdasan, kita juga harus mengimbanginya dengan akhlakul karimah. Oke, untuk video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.